Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati semua kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hikmah, yang khususnya pada bapak, ibu-ibu, para jamaah hadir bersama kita, para pengurus masjid, ada ketua Pak Nanang bersama dengan jamaah yang lain. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan usaha kita untuk memahami tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada pertemuan ini kita akan lanjutkan masalah hutang piutang. Pada pertemuan 1 bulan yang lalu kita sudah banyak membaca tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan hutang piutang. Di antaranya hukum hutang piutang itu dibolehkan, kemudian anjuran untuk segera membayar hutang apabila sudah ada kelapangan, lalu bahaya tidak mau membayar hutang. Orang yang mampu membayar hutang tapi tidak membayar hutangnya nanti pada hari kiamat dibangkitkan dengan posisi sebagai orang yang pemaling atau pencuri, karena harta orang yang dia berhutang itu sebenarnya sudah punya harta orang tapi tidak mau mengembalikannya, maka dia sudah dicap sebagai seorang pemaling atau pencuri. Kemudian anjuran untuk memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang, serta bahayanya kalau meninggal dalam keadaan punya hutang dan tidak dibayar oleh ahli waris. Jangankan orang yang meninggal biasa, orang yang meninggal mati syahid pun ditangguhkan masuk ke dalam surga sampai hutangnya dibayarkan. Hutang walaupun dibolehkan, tapi Rasulullah mengingatkan agar dihindari kalau tidak terpaksa. Walaupun Rasulullah sendiri juga pernah berhutang, tapi Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang masih punya hutang. Jadi pada satu sisi dibolehkan, tapi pada sisi lain itu disuruh berhati-hati, jangan sampai meninggal dalam keadaan punya hutang. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tuntunan teknis praktek hutang ini di dalam Al-Quran yang menjadi landasan fikih hutang ini. Bagaimana tuntunan teknisnya? Tuntunan teknis berhutang ini dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, 15 baris, 1 halaman penuh. Rinci penjelasannya, terulang-ulang penjelasannya, sehingga dia menjadi 1 halaman dan menjadi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kenapa dia panjang? Menurut beberapa ulama, satu, karena Allah ingin memberikan penjelasan sedetail-detail mungkin tentang cara berhutang ini, agar umat Islam tidak terjebak permasalahan dalam hutang ini, baik permasalahan di dunia saling bermasalah belakangan, atau permasalahannya yang lebih parah lagi nanti akan menjadi masalah sampai di akhirat. Berpanjang-panjang penjelasan dan sampainya ke akhirat nanti itu menunjukkan bahwa hutang piutang ini menjadi pembahasan yang tidak sederhana. Silakan masuk. Ini ruangan PRT. Pak Warul silakan.
dari Musholla An-Nur. Nah, itu bersama-sama. Ya, kita akan bacakan tentang ayatnya ini, nanti kita artikan serta kita lihat petunjuk-petunjuk teknis tentang hutang berhutang ini di dalam ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan transaksi hutang piutang bidainin dengan suatu hutang ila ajalin musamma sampai pada batas yang sudah kamu tentukan waktu pembayarannya, faktubuhu, maka hendaklah kamu menuliskan hutang piutang kamu itu. Kemudian wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada seorang tukang tulis hutang piutang kamu itu yang dia harus menulis dengan sangat cermat, adil dan teliti. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah tukang tulis itu merasa enggan, merasa malas untuk menuliskan hutang piutang itu sebagaimana Allah sudah mengajarkan dia tulis menulis. Falyaktub wal yumlil allazi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbah, dan tuliskanlah hutang piutang itu dengan cara diimlakan atau didiktekan oleh orang yang berhutang kepada tukang tulis, dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Wala yabhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Fa in kana allazi alaihi alhaqqu safiha aw dha'ifa aw la yastati'a an yumilla wa falyumlil waliyuhu bil adl. Apabila orang yang berhutang itu lemah akalnya, atau dia lemah fisiknya, atau dia tidak mampu untuk mendiktekan, maka suruhlah walinya untuk mendiktekan secara adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah hutang piutang itu dihadirkan dua orang saksi laki-laki. Dua orang saksi laki-laki. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Dan apabila tidak ditemukan dua orang laki-laki untuk menjadi saksi, maka tunjuklah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu ridhoi, kamu setuju, minasyuhada, yang menjadi saksi, antadilla ihdahuma fatuzakkira, agar apabila salah satu ada yang lupa, maka yang lainnya akan mengingatkan tentang hutang piutang itu. Wala basyuhada'i iza madu'u, dan hendaklah saksi-saksi itu tidak enggan untuk memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik hutang itu kecil maupun besar, hendaknya ditulis. Nah, ini pembacaan ayatnya. Sekarang kita lihat secara teknis tuntunan ini kata per kata dan penggalan ayatnya yang menjadi tuntunan bagi kita nanti. Pertama, kalimat ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi jual beli, transaksi hutang piutang, bidainin dengan hutang, ila ajalin musamma, sampai batas yang sudah ditentukan, faktubuhu. Yang pertama kita lihat kalimatnya menggunakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam
memahami ayat dalam Al-Quran, kalau digunakan ya ayyuhallazina amanu, maka ayat ini khusus ditujukan kepada orang yang punya iman, bukan hanya orang sekedar Islam. Yang kedua, ini menunjukkan sekaligus tanda orang yang beriman. Kalau belum melaksanakan tuntunan ayat ini, maka itu belum sepenuhnya pantas disebut sebagai orang beriman. Makanya muncul kalimat ya ayyuhallazina amanu. Kalau bahasa kitanya, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu betul-betul beriman, laksanakan tuntunan ayat berikut ini. Jadi salah satu barometer seseorang itu diukur sudah beriman atau belum, itu ditunjukkan dengan melaksanakan tuntunan ayat yang berikutnya. Nah, dalam hal ini tentang hutang piutang. Itu yang pertama. Yang kedua, iza tadayantum, apabila kamu melakukan saling hutang piutang. Jadi ada orang yang berhutang, namanya daim, ada orang yang memberi piutang, itu namanya madain. Nah, melakukan transaksi. Nah, kata iza apabila itu menunjukkan transaksi hutang piutang itu dibolehkan. Makanya dalam hadis itu Nabi pun pernah berhutang, menandakan berhutang itu dibolehkan. Iza tadayantum bidainin dengan satu hutang. Nah, ini dirinci lagi. Sebenarnya apabila kamu melakukan hutang piutang, sebenarnya sudah cukup itu, tapi dikuatkan lagi dengan bidaini, dengan satu hutang. Ini ada maknanya nih, bidainin, dengan satu hutang. Nah, di sini tersirat, jangan dikira kita disuruh menulis hutang piutang itu hanya hutang yang besar saja. Kalau hutangnya 20 juta tulis, kalau cuma 2.000 tidak usah ditulis, bukan itu maksudnya. Bidainin ini menunjukkan mau besar, mau dikit, mau banyak, tuliskan. Mau dengan orang lain, dengan orang tidak dikenal, dengan kawan di kantor, mau dengan tetangga, termasuk dengan anak istri, anak-anak orang tua dengan anak pun tulis. Kalau mau ikut petunjuk, sekaligus ini barometer kita orang beriman atau tidak. Kita orang beriman atau tidak itu. Nah, kemudian ila ajalim musamma, kamu melakukan transaksi utang piutang sampai batas yang kamu tentukan. Ini ada makna. Satu, orang yang berhutang itu harus bisa memprediksi bahwa dia mampu berhutang, bayarnya. Jangan berhutang kalau diduga tidak mampu berhutang. Gaji 5 juta, nak berhutang 1 miliar. Kapan lunas itu? Belum lagi dengan biaya hidup sehari-hari, ditambah lagi dengan pesanan paket istri dengan anak, nambah banyak. Ya susah, itu namanya ila ajali musamma, itu sudah diprediksi bisa bayarnya. Nah, malah kalau berhutang tapi lah tahu tak bisa membayarnya dan berniat tidak akan membayarnya, nah itu zolim itu. Nah, kemudian ila ajali musamma, sampai batas yang sudah kamu sepakati, tentukan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita transaksi hutang piutang itu harus ditentukan waktu pembayarannya. Aku nih Pak Haji Husin nak minjam duit 5 juta, insya Allah akan kubayar 1 bulan lagi. Itu kalimat itu harus muncul. Kalau tidak disebutkan waktu pembayarannya, maka satu, Pak Haji Husin tidak bisa menagih dengan aku. Sebelum lewat 1 bulan,
Mano itunya utang kamu kemarin. Lah kan aku tidak janji bayar 1 bulan. Makanya kalimat itu perlu ila ajalim musamma, ditentukan kapan akan membayarnya. Dan kalau orang yang memberi hutang baru boleh menagih setelah batas waktu yang sudah disepakati. Makanya itu perlunya itu. Lagian kemudian ila ajalim musamma, sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan, itu menunjukkan orang berhutang piutang itu harus bertemu dan saling ridho, sepakat dulu. Jadi hutang piutang itu tidak bisa ngomong tolong sampaikan dengan si Anu ya, kakek aku nak minjem duit dia 10 juta, lagi kamu bayar antar ke rumah melalui perantara. Ini secara teknis tuntunan tidak seperti itu. Dia harus kita bertemu lalu bersepakat menentukan jumlahnya dan menentukan kapan batas waktu akan dibayarnya. Kemudian kata faktubuhu, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang maka tulislah. Nah, dalam bahasa Arab faktubuhu ini adalah fi'il amar, perintah. Makanya ada nanti ulama yang mengatakan menulis hutang piutang itu, menghadirkan 2 orang saksi, itu hukumnya adalah wajib. Karena kata faktubuhu, maka tulislah. Al aslu fil amri al wujub, asal makna dari perintah itu adalah wajib hukumnya. Makanya ada nanti sebagian itu mewajibkan, walaupun jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak menganggap hukumnya wajib, tapi menganggap hukumnya sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Kenapa tidak dianggap wajib? Karena pada ayat 283 itu ada kalimat, masih rangkaian tentang ayat ini. Dalam ayat ini, fa in amana ba'dukum ba'da falyu'addil lazi'tu minna amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Kalau sudah saling percaya, hendaklah ditunaikan kepercayaan itu. Tidak ditulis lagi di sini, ada harus ditulis, harus menghadirkan saksi. Kalimat inilah kemudian yang menjadi alasan, kata ulama, tuntunan ayat sebelumnya yang menyuruh kita menulis dan menghadirkan saksi itu hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnat muakkad. Nah, kita ini di sini kadang masalah nih. Kita ini terbiasa memahami hukum dengan istilah hukum yang wajib kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Nah, kita lakukan biasa. Tapi kalau sudah sunnah, kalimatnya sunnah itu melakukannya berpahala, tidak melakukannya tidak berdosa. Ini istilah fikih. Itulah kadang-kadang ya sudahlah, hukumnya sunat juga, makanya tidak melakukan. Padahal menurut kaidah yang lain bukan begitu. Yang hukum sunnah itu adalah melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya tidak dapat apa-apa. Jadi rugi ujungnya dibuat. Nah, tapi kalau dilihat dari awal penggalan ayatnya untuk orang beriman, maka melaksanakan ayat ini adalah standarisasi seseorang itu sudah disebut beriman atau belum. Nah, kita lanjutkan. Itu hukumnya. Kemudian wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah kalau kamu melaksanakan transaksi itu kamu menunjuk
satu orang tukang tulis katib. Katib ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Menjadi tukang tulis nikah disebut sebagai Pak Katib. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia ini nih. Asalnya dari kata katib, tukang tulis. Hendaklah di antara kamu itu katibun bil adli, menunjuk ada tukang tulis yang dia melaksanakan tugasnya dengan benar atau dengan profesional. Aku berutang sama Kak Edi, itu perlu ada tukang tulis, Ustaz Rusli. Itu maksudnya tuh. Nah, yang tukang tulis harus dengan adil. Lalu kalimat yang lainnya, falyaktub wal yumli lillazi alaihil haqqu, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendikte, mengimlakan kepada tukang tulis kalimat perjanjian hutang piutang itu. Jadi kalau aku berhutang kepada Kak Edi, tukang tulisnya Ustadz Rusli, maka yang mendikte, mengucapkan redaksi hutang piutang itu harus aku yang berhutang, bukan Kak Edi yang memberi hutang. Kenapa? Karena sekaligus orang yang berhutang itu pengakuan dia terhadap utang. Nah, redaksinya terserah. Yang redaksi itu cuman harus disebutnya jumlahnya dan waktu pembayarannya. Jadi aku ngomong kayak gini, Ustaz Rusli nulis, aku yang bertanda tangan di bawah ini nama Abu Soma dengan ini berhutang kepada nama Pak Edi sejumlah 10 juta, dan insya Allah si orang yang berhutang akan membayar 10 bulan yang akan datang. Nah, itu ditulis dengan jelas jumlahnya dan kapan pembayarannya. Dan si tukang tulis harus menulisnya dengan adil dan dengan apa adanya, dikunci dengan kalimat waliyattaqillah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Rabbahu, Tuhanmu. Ini ancaman, ini mengingatkan. Kamu tulis bagus-bagus ya, karena kamu menulis ini dalam rangka menunjukkan kamu bertakwa kepada Allah Tuhanmu. Kemudian wala yabhas minhu syai'a, dan janganlah tukang tulis itu mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Utang 10 juta, tulisnya 8 juta. Nanti 2 jutanya itu kong kali kong di belakang. Kaget kapan nagih 10 bulan yang akan datang, bayar cuman 8 juta. Kenapa 8 juta cuman? Lah yang tertulis 8 juta. Padahal tadinya aslinya 10. Nah, ini kalau bahasa sekarang ini yang galak mengatur-ngatur kwitansi. Yang ngubah-ngubah kwitansi itu. Tulis 10 tulis 10 kenyataannya 5. Nah, ini yang dituju oleh ayat ini. Nah, kemudian fa in kana allazi alaihi alhaqqu safiha au dhaifa, kalau seandainya orang yang berhutang itu safiha itu lemah akalnya, agak kurang memahami, atau dhaifa. Kalau dhaifah itu tubuhnya yang mungkin dia lemah, atau masih anak-anak, atau dia sudah tua, atau dia ngomongnya tidak terlalu bisa, maka dia harus menunjuk wali untuk mewakilkannya. Coba perhatikan, saking seriusnya hutang piutang ini, begitu jelasnya. Kalau hutang piutang, kau cari tukang tulisnya, kemudian sebutkan. Kalau tidak bisa menyebutkannya, ya sudah, orang lain disuruh atau wakil untuk menuliskannya. Cukupkah sampai di situ? Belum. Tambah lagi. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah hutang piutang itu disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Aku berutang dengan Kak Edi, tukang tulisnya Ustaz Rusli, dan harus ada 2 orang saksi, 2 laki-laki, Pak Nanang sama Pak Uje, 2 RT. Nah, contohnya
disaksikan itu. Saksi juga ikut tanda tangan. Apa perlu saksi ini? Nanti untuk menyelesaikan apabila ada sengketa di belakang. Karena kebanyakan orang ini kan kalau berhutang rajin bayar enggan. Kalau berhutang jujur kapan bayar? Mulai bertingkah. Nah, untuk itu harus ditulis, juga harus ada saksi. Berapa banyak masalah hubungan kita di masyarakat yang akhirnya nanti jadi bumerang karena tidak ada tulis menulis. Ini keluar dari sini sedikit. Jangankan dengan pihak lain, adik beradik pun banyak beribut. Ayahnya punya rumah 4, terus dia ngomong sama anak pertama, nak, nanti rumah yang di sana untuk kamu ya, sama tanah di situ kan ada untuk kamu itu. Sudah, untuk adik kamu yang di situ, untuk adik kamu di situ. Tapi tidak ditulis, cuma melalui lisan. Sudah. Nanti meninggal ayahnya sudah dibagi tadi, dihibahkannya, dan mereka juga tidak terlalu peduli, aman-aman saja. Pas nanti 10 tahun yang akan datang, ternyata yang tanah untuk anak pertama itu ada pelebaran jalan di kota, dan dia dapat ganti untung yang sangat menggiurkan. Nah, mulai beribut yang lainnya. Lah, kamu dapat, aku nak melok pula. Lah, kan dulu Bak nyuruh aku di sini, ngunjuk aku dan kamu. Apa buktinya? Tidak ada bukti. Makanya kalau nak menghibahkan harta kepada anak, itu ditulis dan dikasih tahu dengan semua anak ahli waris. Kalau nak ngunjuk, ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Nah, seluruh 4 anak itu, seluruh 4 anak itu harus tahu. Dan semua dapat kopiannya atau aslinya kalau perlu, biar nanti tidak beribut di belakangan. Nah, ini perlunya tulis menulis ini termasuk dalam masalah hutang piutang. Terus bagaimana kalau seandainya 2 orang laki-laki tidak ada? Boleh diganti perempuan, 1 laki-laki boleh digantikan oleh 2 orang perempuan. Nah, kemudian wala ya'bas syuhada'i zamadu'u. Nanti orang yang menjadi saksi itu apabila ada masalah di belakang, dia tidak boleh enggan atau menolak untuk menjadi saksi. Itu maksudnya itu. Kemudian wala tas'amu an taktubuhu shairan au kabiran ila ajalihi. Nah, ini. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang piutang itu, baik hutangnya kecil ataupun besar. Coba diingatkan lagi secara rinci. Ini kan banyak yang kita lalai ini. Karena hutangnya kecil dan lah biasa, hutangnya nak diam-diam pula. Tolong pinjamin dulu 1 juta, tapi diam-diam baik, kalau pacak uang rumah kamu juga tak tahu. Mana bisa? Dalam Islam itu harus dihadirkan saksi, terus jelas itu. Nah, inilah petunjuk agama kita yang sayangnya harus diakui ini banyak tidak kita lakukan. Akibatnya apa? Sering terjadi permasalahan di belakang, apalagi entah yang berhutang atau yang punya hutang sudah meninggal. Tidak dituliskan, tidak dikasih tahu pula dengan ahli waris. Ujungnya kalau ayah kamu meninggal kemarin punya hutang dengan aku 500.000. Oke, kalau cuma 500.000. Kalau sudah 30 juta, mikir-mikir kawan, benar apa tidak ini nih? Apa buktinya? Nah, kalau tidak ada bukti, ini harus ada bukti dan sekaligus ada saksi yang dituntun oleh agama. Yang kedua, apalagi hikmahnya? Imam Ja'far As-Shadiq itu menulis kayak gini. Orang yang memberi hutang kepada orang lain banyak,
terus dia tidak menulisnya, dan tidak juga ditentukan waktu pembayarannya. Ternyata orang yang punya hutang itu tidak dibayar-bayarnya. Kemudian dia menagih, ditolak, tidak dibayarkannya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati si anu itu untuk membayar hutang kepadaku. Doa orang ini langsung ditolak saat itu juga. Tidak akan tidak akan diiyakan doa itu. Kenapa? Lah, kamu dulu waktu berutang kusuruh nulis, kamu tidak galak nulis. Sekarang uang tidak galak bayar, baru berdoa. No way. Nah, jadi kalau orang kita memberi hutang kepada orang, kita tidak nulisnya, kapan uang tidak galak bayar, tidak usah berdoa kepada Allah. Kenapa? Lah, tuntunan berhutangnya tidak dilaksanakan, tapi kapan ada masalah baru minta kepada Allah. Nah, itu perlunya kawan-kawan para jamaah, walaupun secara umum ayat ini dipahami oleh ulama hukumnya itu adalah sunnah, tapi manfaat dari tuntunan ini makin sekarang makin terasa. Itu makanya kalau menurut beberapa ulama kontemporer, kalimat faktubuhu, maka tuliskanlah hutang piutang kamu itu, kalau dulu maknanya ia sunnah katanya. Kalau sekarang bisa jadi sudah wajib itu. Karena dilihat dari aspek negatif kalau hutang piutang itu tidak ditulis. Nah, secara intinya, teknisnya, kalau tuntunan ini adalah kalau kita nak berhutang, maka temuilah orang tempat berhutang. Kalau sudah sepakat, cari orang tukang tulis. Kalau bahasa sekarang bisa jadi notaris ini. Kalau bahasa sekarang adalah notaris, itu maksudnya itu. Siapapun silakan, ada yang tukang tulis dan yang kemudian cari saksi dua orang yang adil, atau dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki, dua orang perempuan, tuliskan jumlah jumlah uangnya, nominalnya, dan tuliskan kapan akan bisa dibayar. Kemudian ada kalimat yang harus diperhatikannya. Awal kalimat dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang di sini beriman Islam maksudnya. Makanya turunan berikutnya itu semuanya harus orang beriman. Contoh, yang menjadi tukang tulisnya harus orang Islam. Tidak boleh orang kafir. Yang menjadi saksinya itu juga harus orang beriman kepada Allah. Tidak boleh orang kafir atau non-Islam. Ini tuntunan. Silakan siapa yang nak menolak, tapi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kebanyakan jujur baik termasuk aku, ayat ini agak terlalaikan oleh kita. Jujur baik. Aku tahu di antara kita nih berapa orang lah kalau hutang piutang ditulis. Banyak alasan kita kadang-kadang. Kadang, cak kion nian, waya-waya hutang cuma 100.000 nak ditulis nian, awal sama kawan akrab. Ini bukan masalah hubungan, masalah melaksanakan tuntunan Allah atau tidak. Karena dengan melaksanakan tuntunan Allah ini langsung dapat pahala. Langsung dapat pahala. Cak kiwan nian awak lah kawan lama waya-waya berutang 1 juta be nak ditulis pakai saksi pulo, pakai materai pulo. Alangkah repotnya itu kalau kita memahami ayat ini dengan logika otak kita. Kalau melaksanakan tuntunan Al-Quran tidak usah pakai logika terus, tapi pakai iman hati, laksanakan atau tidak. Nah, ini teknis
hutang piutang menurut Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaksanaannya itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Secara gamblang ini harus diperhatikan. Tapi teknisnya bisa mengimbangi. Contoh, kalau tadi saksinya kalau tukang tulis itu kalau dulu orang tertentu, sekarang bisa yang diakui oleh negara seperti notaris itu. Kalau dulu tidak pakai materai, sekarang boleh pakai materai. Ini teknis itu. Intinya kita kalau ada hutang piutang, tulislah minimal begini. Ini paket minimal. Idealnya itu kan kalau kita hutang piutang itu ditulis, yang nulis bukan kita berdua, ada tukang tulis, hadirkan 2 orang saksi, itu idealnya. Nah kalaupun tidak bisa seperti itu, ambek paket minimalisnya. Apa? Kita berdua jadilah saling tulis. Minimal kita dewek menulis, jangan nidaknya sama sekali. Karena itu tadi, tuntunan Allah tidak dilaksanakan, kapan ada masalah baru berdoa kepada Allah, maka doanya tidak dikabulkan. Sekarang itu Bapak para jamaah, tuntunan hutang piutang ini salah satu ayat yang banyak tidak kita laksanakan. Satu. Nah bahayanya ini kalau lalai. Kalau sengaja melalaikan berdosa gitu. Lah tahu tuntunannya tapi menganggap remeh dengan alasan kan sunat juga, tidak juga wajib. Kadang-kadang itu tuh. Makanya memahami agama ini pendekatannya tidak usah nak wajib sunat terus. Tapi ini melaksanakan tuntunan atau tidak. Kalau ini sunat, ini wajib, ini mubah, itu namanya pendekatannya fikih. Luarnya saja. Tapi kalau ini tuntunannya laksanakan atau tidak, itu masalah iman. Nah sekarang itu kalau ada hal nak kita diskusikan, nak saling ditanyakan, nanti dipersilakan sama-sama. Kalau kita jawab, kalau aku bisa, kalau enggak nanti Ustaz Rusli ada samping aku untuk bisa menjawabnya itu kembalikan kepada Ustaz Rusli, silakan. Ya, kami persilakan bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya. Wah, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang memberikan pertanyaan. Perkenaan pada soal kita adalah penjelasan Rasulullah dalam luar negeri. Diawali dari zaman kita amal iman, kemudian diakhiri waktu bertakwa kepada Allah dan mencari Allah, memberikan ajaran kepadanya. Yang berkenaan dengan proses kali ini pada zaman sekarang ini sangat berdekatan dengan jiwa, berkaitan sangat bersampingan juga, ya, di Bali. Dalam surah ayat sebelumnya menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Dan bagaimana cara kita pada saat ini untuk sekitar dengan riba, karena mayoritas para penguasa atau pemimpin ini menggunakan sistem ketika pinjam 10 maka diatur, ya, dan lebih dari 10 ini, gitu ya. Sedangkan dalam hutang piutang ini pinjam 10 kali 10, gitu. Beda dengan jual beli, misalnya beli 10 dijual 15 dan menghasilkan 15 juta, gitu. Bagaimana untuk menyikapi fenomena ini pada zaman sekarang ini? Demikian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung ya. Terima kasih kepada Ustaz Junaidi. Ya, ini sangat benar. Surah Al-Baqarah di ujung-ujung ini memang rangkaian tuntunan rangkaian bermuamalah, jual beli, utang piutang, dan salah satunya adalah hutang piutang ini. Ayat yang sebelumnya, wa ahalallahul bai'a wa haramar riba. Jual beli, Allah telah menghalalkan bagimu jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian diantaranya itu muncul lagi utang piutang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjauhi sistem riba sekarang ini? Oke. Riba adalah kelebihan pembayaran hutang yang sudah disepakati ditentukan sebelumnya. Berapapun jumlahnya itu dinamakan dengan riba. Aku berutang sama Kak Edi, Kak minjam aku 1 juta. Kita tulis ya. Ayo sama-sama menulis. Ada saksi pula Pak Nanang sama Pak Rusli. Oke. Terus ditulis pula berutang 1 juta dikembalikan nanti 1.100.000. Nah, yang 100 riba. Kelebihan dari pengembalian itu riba, dan itu termasuk riba yang diharamkan. Tapi lain ceritanya kalau tidak ditulis, tidak ada janjinya. Nanti aku minjam 1 juta, dikasih 1 juta oleh Kak Edi, terus aku kembalikan, terus aku ngomong, Kak terima kasih nian atas bantuan ini, alhamdulillah aku bisa menyelesaikan urusanku, tolong diterima nih Kak 100.000 sekedar untuk membeli bakwan untuk kakak. Beli bakwan berapa banyak itu. Nah, yang itu boleh itu, bukan riba namanya. Nah, sekarang untuk bertransaksi dengan perbankan, ya perbankan konvensional walaupun syariah juga ada ribanya. Nah, terus bagaimana cara menjauhi perbuatan riba atau zaman sekarang? Kalau Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkan riba secara mutlak. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan riba bank itu mutlak. NU menganggap riba di bank itu subhat, mendekati haram, tapi masyarakat masih perlu. Nah, tapi coba lihat, kapan MUI mengharamkannya? Apakah langsung mengharamkan dulu? Enggak. Kapan Muhammadiyah mengharamkannya? Apa langsung mengharamkannya? Tidak. Kapan dia mengharamkannya? Ketika sudah ada bank syariah. Ketika sudah muncul bank syariah, Bank Muamalat tahun 1992, disusul dengan sekarang yang bergabung menjadi BSI. Jadi cara menghindarinya adalah berpindahlah ke bank syariah. Minimal niat kita lah benar untuk menghindari riba. Walaupun secara teknisnya agak susah kita membedakannya itu. Berhutang dengan bank konvensional dengan berhutang di bank syariah, ya sama bae ada. Cuman ada perhitungannya akad yang berbeda. Nah, yang jelas kalau kita datang dengan bank syariah, nyimpan duit di bank syariah, itu sudah ada niat untuk mengikuti syariat Islam, walaupun secara teknis belum seluruhnya. Nah, itu memang belum di bawah kosa kita. Aku ingin sampaikan ini, Ustaz Junaidi, kalimat yang bagi aku bagus, kalimat dari Profesor Dr. Quraish Shihab untuk kondisi perbankan di Indonesia. Dia bilang seperti ini: bertransaksi di perbankan syariah itu pasti halalnya, dan bertransaksi dengan bank konvensional belum tentu haram seluruhnya. Nah, ini bahasa sederhana sebenarnya itu. Kalau masih belum ada pilihan, maka yang di bank konvensional itu yang walaupun partai ribawi itu masih bisa dimaklumi. Itulah kata NU itu hukumnya subhat itu. Tapi kalau sudah ada pilihan,
yang berbau syariah dan sudah menuju syariah, maka berpindahlah ke situ. Paling tidak secara niat kita sudah benar dan untuk memajukan ekonomi umat. Saya kira itu Saudara Nedi. Terima kasih. Sudah lagi? Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai utang tadi kan, kalau kita punya utang yang ketika utang sudah meninggal, nah itu ahli waris itu udah pindah, nggak tahu alamatnya. Utang itu bayar mana? Apa kita pakai masjid atau mana? Iya. Kalau punya hutang tidak dibayar, terus sekarang nak bayar orangnya, ya pokoknya tidak bisa bertemu lagi ahli waris tidak. Terus bagaimana cara bayarnya? Bayarkan ke fasilitas umum dan yang memerlukan keperluan, misalnya anak yatim, panti asuhan, masjid, kan, dengan niat untuk mensedekahkan atas nama orang yang dulu kita berutang itu. Sebenarnya ini bukan hanya yang berutang Pak Haji, termasuk yang gawe kita selama ini makan bakwan 5 bayar 2. Nah, termasuk itu tuh. Nah sekarang itu dibayarlah yang 3 itu tuh waktu sekolah. Yang 3 tuh dibayar itu tuh. Cuman masalahnya mana balik ke tempat sekolah kan lama. Cak aku pergi ke Pekanbaru sana. Di sana bibi lah meninggal pula. Nah itulah cara membayarnya itu tuh. Nah yang 3 iko itu dibayar. Masalahnya 3 iko ini berkali-kali. 3 tahun. Nah hitung-hitung perkiraan. Jadi itu Pak Haji. Jadi bayarkan ke masjid benar tadi, atau ke bersedekah ke fasilitas umum, dan niatkan itu adalah untuk orang yang tadinya kita berhutang, sambil minta ampun kepada Allah atas kelalaian ini. Kan lalai sebenarnya kita itu. Ya alhamdulillah sadarnya belakangan. Ada yang tidak sadar-sadar. Ya alhamdulillah masih sadar itu. Ya terima kasih Pak Haji. Ya ini Pak Dewansa. Silakan. Masalah pencatatan utang piutang tadi kan. Catat. Masyarakat sudah menggunakan teknologi. Nah, yang sering saya juga alamin, apakah transaksi kita via transfer itu buktinya bisa dijadikan bukti hutang? Ya. Bisa dijadikan bukti hutang. Maka aku bilang tadi, yang penting ditulis. Masalah teknisnya disesuaikan dengan zaman. Jadi, nah tapi ditulis itu angkanya ditulis, waktu pembayarannya ditulis. Contoh sekarang, kalau kita transfer nak berutang, tulis keterangan ini. Ini catatan hutang yang akan dibayar 2 tahun yang akan datang. Tuliskan. Kemudian kita megang, yang itu juga megang. Bagusnya lagi ada pihak ketiga. Yang tukang tulis harusnya itu yang juga ikut memegang. Nah kalau jumlahnya banyak, keluarga kasih tahu itu. Aku ini punya hutang di sana, aku ini punya hutang di situ. Takutnya kaget pas meninggal langsung dibagi harta waris. Ternyata dilihat hutangnya lebih banyak hutang daripada waris. Nah udah mewarisi hutang. Jadi boleh, asalkan tetap jumlahnya dan waktunya dituliskan di situ. Transaksinya dibolehkan. Terus